Semakin saya mempelajari mengenai janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, semakin saya menyadari bahwa ada satu hal yang seringkali membuat kita, saudara dan saya itu tidak dapat melihat apa yang Tuhan janjikan itu digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Dan seringkali kita mengatakan bahwa belum waktunya Tuhan. Itu menunjukkan satu penyerahan diri. Kita mengatakan berserah kepada Tuhan, menantikan Tuhan, dan membiarkan Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya Tuhan. Padahal kalau kita belajar kembali di dalam firman Tuhan, kita akan melihat bahwa banyak hal yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah siapkan, sediakan buat saudara dan saya, anak-anaknya, itu tidak digenapi di dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak bertindak, tetapi karena kita yang tidak mengerti atau kita yang menjadi orang-orang yang pasif dan tidak mengejar apa yang Tuhan sudah janjikan itu supaya terjadi dan terlaksana di dalam hidup kita. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Ayo, jangan berhenti, jangan santai, jangan diam dan kemudian berharap janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan, seluruh tanah Kanaan kepada bangsa Israel itu akan digenapi begitu saja. Kalau engkau tidak mau maju berperang, kalau engkau tidak mau bergerak dan merencanakan." Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan, dan inilah yang disebut sebagai perbuatan karena iman. Firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara bisa mempercaya sepenuhnya firman Tuhan, tapi kalau kita tidak pernah bertindak di atas dasar firman Tuhan itu, maka apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya itu tidak akan tergenapi di dalam hidup kita. Karena itu, ayo mari kita belajar, mari kita menyelidiki, mari kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan, menggali apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya buat saudara dan saya. Segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya, kita bisa berdiri di atas dasarnya dan kita bisa bertindak di atas dasar kebenaran dan janji firman Tuhan itu. Apa yang Tuhan tidak janjikan, jangan kita klaim. Tapi apa yang Tuhan sudah janjikan, mari kita bertindak dengan aktif di dalam iman untuk melihat, untuk meraih apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Amsal, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, jikalau kita bisa melakukannya. Nah, Tuhan yang memberikan firman seperti itu, saya percaya adalah Tuhan yang punya prinsip yang sama, bahwa Dia juga tidak akan menahan kebaikan buat anak-anaknya. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mampu mengerjakan dan menyediakan segala sesuatu. Sekali Dia berfirman, maka Dia akan melakukannya. Dan saya percaya Dia sudah melakukannya di dalam Kristus, anaknya. Segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini, segala yang kita perlengkapan, segala persediaan, segala kekuatan, kasih karunia, anugerah Tuhan sudah sediakan di dalam Kristus Yesus. Karena itu ayo mari kita maju bertindak dan kita akan melihat bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya di dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang pasif dan berlindung di balik kata-kata belum waktunya Tuhan. Tuhan bisa merencanakan, Tuhan mengatur segala hal, tapi sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah menahan kebaikan bagi anak-anaknya. Itu yang saya percaya, bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur. Masalahnya adalah apakah Dia mendapati iman? Apakah anak manusia akan mendapati iman di muka bumi ini? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kita mempercayai setiap janji firman Tuhan dan kita menunjukkan iman kita melalui tindakan-tindakan kita? Nah, pertanyaan berikutnya mungkin akan muncul. Bagaimana kalau saya salah melangkah? Bagaimana kalau saya salah bertindak? Saudara-saudara, kita punya Bapa yang baik. Seorang Bapa yang baik itu
tidak akan menghukum saudara dan saya ketika kita melakukan kesalahan di dalam tindakan-tindakan kita. Sama seperti seorang bapa yang tidak menghukum anaknya yang sedang belajar berjalan. Ketika dia jatuh kemudian dia langsung menampar atau menendang atau memarahi. Tapi dia akan mengangkat kembali dan menunjukkan jalan atau cara berjalan yang benar, dan dia akan melatih anaknya sehingga bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jangan takut, jangan ragu untuk berjalan di dalam apa yang firman Tuhan sudah katakan. Kalau saudara salah mendengar atau kita salah mengerti, Tuhan bukan Tuhan yang suka untuk menghukum. Roh Kudusnya akan menuntun kita, membawa kita kembali kepada cara atau jalan yang benar dengan pengertian yang benar. Karena itu, ayo saudara-saudara, mari kita berjalan, mari kita bertindak, mari kita berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita mempercayai setiap apa yang Tuhan sudah janjikan, dan kita mulai bertindak, kita mulai melangkah. Kita mulai menunjukkan perbuatan kita dari iman, dari apa yang kita percayai. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang pasif. Dan saya percaya kita akan mulai melihat apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan di dalam hidup kita. Satu persatu itu akan mulai digenapi di dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang pasif seperti bangsa Israel. Mereka diam, mereka membiarkan kesempatan itu lepas, mereka menjadi lemah, mereka menjadi santai dan tidak bertindak apa-apa, dan pada akhirnya mereka juga tidak mendapati apa yang Tuhan sudah janjikan sejak dari mulanya untuk mereka peroleh. Mereka tidak mendapatkan itu. Elia berdoa 7 kali untuk meminta hujan turun. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa aku akan memberikan hujan pada saat itu. Dan kemudian Elia berdoa 7 kali. Dia berdoa 1 kali, tidak terjadi apa-apa. 2 kali tidak terjadi apa-apa. Sampai kali yang ke-7. Dan kemudian bujangnya mengatakan bahwa ada awan sebesar telapak tangan yang mulai muncul dari laut. Dan kemudian Elia mengatakan, selesai. Hujan akan turun. Nah, apakah saudara akan berdoa 1 kali dan selesai, 2 kali selesai, 3 kali selesai, 4 kali selesai? Atau iman saudara akan menjadi iman seperti Elia? Elia adalah manusia biasa, tapi dia tekun, dia berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan dia tahu bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Karena itu dia sujud 7 kali. Dia 7 kali berdoa sampai melihat apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah janjikan itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu hujan diberikan kepada bangsa Israel. Sekali lagi saudara, apakah yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan diam? Saudara akan mengatakan belum waktunya Tuhan? Saudara akan terus menunggu? Atau saudara mengambil firman Tuhan, berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan mulai melangkah, mulai berjalan? Kita tidak sempurna. Mungkin kita salah, mungkin kita keliru, tapi sekali lagi saya percaya Tuhan mau untuk kita belajar melangkah di dalam iman. Demikian renungan siang hari ini. Saya berharap ini dapat menguatkan saudara dan membuat saudara menjadi orang-orang pemenang yang melihat apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi. Jangan menjadi lelah, jangan menjadi down, jangan menjadi lesu, tapi terus berjalan dan melihat semangat dan berjalan di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.